Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Salam sehat dan bahagia buat kita semua. Terima kasih sore hari ini Bapak Ibu dapat bergabung kembali di sesi kita yang kedua untuk ruang kolaborasi modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai, saya ingin cek dulu Bapak Ibu apa sudah hadir semua? Lengkap ya? Semua sudah hadir, Pak Ashabul, Ibu Sri, Ibu Siti sudah. Baik. Sudah, Pak Marcel, sudah lengkap. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah hadir tepat waktu di ruangan pertemuan kita pada sore hari ini. Tentu dari pagi sampai sore beraktivitas, kita semua sudah lelah tentunya ya, dan mohon maaf. Oleh karena itu saya mencoba mengajak Bapak Ibu untuk peregangan sedikit supaya rileks kembali ya Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu? Baik Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu, coba ikuti gerakan yang saya akan lakukan dan Bapak Ibu tinggal ikut ya. Nanti kalau saya toleh ke kiri, toleh ke kanan, Ibu dan Bapak ikut saja untuk membuat kita rileks lagi lah ya. Baik Bapak dan Ibu, saya memulai. Silakan. Oke, ke kanan Bapak dan Ibu. Satu lagi ke kiri. Majukan tangan ke depan. Oke. Hela napas Bapak dan Ibu. Sambil digoyang-goyangkan. Oke, silakan diturunkan tangannya. Baik Bapak dan Ibu, jadi biar kita lebih rileks. Jadi kita sedikit peregangan tadi, mudah-mudahan itu membuat Bapak dan Ibu sedikit lebih santai dan rileks untuk mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, tentu alangkah baiknya kita sama-sama berdoa. Mohon bantuan salah satu peserta untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang akan memimpin doa? Silakan Pak Sabul. Lebih tahu. Terima kasih banyak Pak Sabul telah memimpin kita sama-sama berdoa. Semoga jalannya ruang kolaborasi kita pada sore hari ini berjalan dengan baik ya Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, saya akan share screen. Mudah-mudahan ini mudah masuk di layar Bapak dan Ibu. Gimana Bapak dan Ibu, sudah masuk? Baik, terima kasih. Jadi pada sore hari ini Bapak dan Ibu kita akan berdiskusi, akan presentasi terkait dengan hasil diskusi yang Bapak Ibu sudah lakukan pada sesi kolaborasi 1 yang kemarin. Jadi untuk sore hari ini Bapak dan Ibu, saya akan memandu Bapak dan Ibu untuk melakukan kegiatan presentasi hasil diskusi ya Bapak Ibu pada sesi kolaborasi yang pertama untuk modul 1.3. Bapak dan Ibu, saya akan sampaikan untuk capaian modul kita. Ini Bapak dan Ibu, jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan kolaborasi yang pertama, bahwa untuk
paket modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Bapak dan Ibu sebagai calon guru penggerak nanti akan kami harapkan dapat merumuskan ya visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid Bapak dan Ibu. Jadi itu yang pertama, dan yang kedua, Bapak dan Ibu nanti juga akan kita harapkan mampu mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Jadi ini yang akan Bapak Ibu capai dalam pembelajaran modul 1.3 ya. Jadi Bapak dan Ibu mampu merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi di komunitas Bapak dan Ibu untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila pada murid Bapak dan Ibu dan mengupayakan supaya pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Gitu Bapak ya, Bapak dan Ibu. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu untuk agenda kita pada sore hari ini untuk sesi kolaborasi 1.3 ini yang untuk sesi kolaborasi yang kedua, kita akan melalui beberapa agenda. Yang pertama ada pembukaan, ada presentasi kelompok, ada penguatan dari saya, dan kita akan akhiri nanti dengan penutup. Jadi untuk agenda kita, skenario pembelajarannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi ada pembukaan, ada presentasi, dan ada penguatan. Nanti pada saat presentasi ini Bapak dan Ibu juga akan ada umpan balik dari kelompok yang lain, dan akan saya nanti sebagai fasilitator akan memberikan penguatan untuk presentasi Bapak dan Ibu. Dan kita akan akhiri dengan merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu nanti dapatkan dalam proses pembelajaran pada sesi kolaborasi hari ini. Ini Bapak dan Ibu untuk sesi kita pada sore hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah Bapak dan Ibu nanti dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset dan operasionalisasi pencapaiannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti yang ini akan Bapak Ibu presentasikan karena hasilnya sudah Bapak Ibu buat ya. Bapak dan Ibu sudah siap untuk hari ini presentasi? Pak. Baik. Siap. Nah, ini kesepakatan belajar kita. Seperti biasa Bapak dan Ibu, ya bisa dilihat yang pertama, jadi seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, saling menghormati, berpikiran terbuka. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan, ya, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, ya. Bapak Ibu, bagaimana perasaan hari ini? Gembira senang ya dan bahagia. Iya, senang. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi juga yang sehat. Bahagia ya Pak, bahagia. Baik Bapak dan Ibu, sebelum presentasi saya akan menayangkan sedikit ya untuk mengulas kembali visi yang sudah Bapak Ibu buat ya. Jadi di sini saya akan mencoba memberikan atau menyampaikan satu tayangan video lagi pada Bapak dan Ibu untuk merefresh lagi atau memberikan lagi penguatan terkait dengan visi Bapak dan Ibu. Sekarang kami melakukan presentasi, Pak. Ya, sebentar ya. Saya akan share satu lagi tayangan video ke Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ini juga begitu. Dapat tidak ada masalah ya.
Nah, ini Bapak dan Ibu, sebentar ya. Ini jaringannya mudah-mudahan bersahabat sehingga cepat masuk di layar Bapak dan Ibu. Baik, bentar Bapak dan Ibu, ini sudah muncul. Oke, akan saya share screen ke Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan ini cepat masuk di layar Bapak dan Ibu. Setia menunggu, Pak. Oke, sudah? Belum. Sudah masuk di layar Bapak dan Ibu? Belum, Pak Fasil. Oke, sebentar. Sudah mulai mutar-mutar, akan masuk. Putihnya bocor, Putih. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi itu tayangan video terkait dengan yang terkait dengan apa yang kita akan diskusi, kita presentasikan dan diskusikan nanti pada sesi presentasi ya. Baik, Bapak dan Ibu,
dari tayangan video yang sudah diamati tadi, saya ingin Bapak dan Ibu memetik apa yang dapat kira-kira diambil daripada tayangan yang tadi Bapak Ibu sudah tonton ya. Saya sudah kirim link Jamboard Bapak dan Ibu di kolom di chat room Bapak dan Ibu, silakan coba diakses. Mudah-mudahan itu juga mudah diakses. Silakan Bapak dan Ibu, dari link Jamboard itu nanti ada pertanyaan yang akan Bapak Ibu coba jawab ya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Jamboard yang paling atas, Pak. Yang di paling bawah ya, yang di bawahnya link YouTube tadi Ibu. Saya akan coba share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, ini sudah masuk dari Ibu Rabiatul dan Ibu Sri Astuti ya. Jadi setelah menonton video Bernard Ice Climbing tadi, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan ya? Ibu Rabiatul sudah menulis bahwa untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan persiapan dan kerja keras. Sedangkan Ibu Sri pantang menyerah menggapai tujuan atau visi ya. Baik Bapak dan Ibu, Ibu Sri mungkin bisa menyampaikan secara lisan apa yang dimaksud pada tulisan yang Ibu Sri sudah sampaikan di link Jamboard tadi. Silakan Ibu Sri. Atau Ibu Siti duluan, silakan Ibu Siti. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada Jamboard itu saya sudah menuliskan bahwa untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan persiapan yang matang dan kerja keras. Ya Pak, bagi saya untuk mencapai suatu tujuan itu kita harus membuat suatu perencanaan dan perencanaan yang matang untuk menuju tujuan itu. Misalnya seperti kita mau ke sawah misalnya. Di sawah ini kita lagi ngapain? Lagi musim tanam kah atau musim panen begitu. Jadi masing-masing apa yang kita butuhkan itu yang kita siapkan. Kemudian dibutuhkan kerja keras begitu ya. Dalam melakukan suatu tujuan tentunya pasti terdapat banyak sandungan begitu. Oleh karena itu makanya saya menulis kerja keras. Nah, persiapan seperti saya katakan itu tadi, si Bernard sebenarnya sudah melakukan persiapan dengan menyiapkan palunya, nah gitu. Akan tetapi ternyata palu ini tidak cukup bagi dia, di perjalanan palunya malah terlempar. Oleh karena itu dibutuhkan kejelian kita tentang aset diri yang kita miliki yang dapat kita gunakan. Saya kira itu dari saya, Pak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Ibu Siti, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu Ibu buat Ibu Siti ya. Jadi apa yang sudah disampaikan Ibu Siti betul ya. Jadi untuk mencapai suatu visi tentu kita harus mengukur ya, mengukur atau mengidentifikasi juga kira-kira apa yang menjadi kekuatan ya, apa yang menjadi potensi aset yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu. Jadi membuat suatu visi itu harus benar-benar kita menyiapkan ya semuanya, menyiapkan dari persiapan apa sih yang perlu kita siapkan atau apa sih yang kita butuhkan untuk mencapai suatu visi. Kita lihat potensi di sekeliling kita lihat siapa yang kira-kira bisa mendukung kita, dan seperti apa nanti kita mengkolaborasikan Bapak dan Ibu ya, mengkolaborasikan setiap potensi-potensi yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu. Itu ya Ibu Siti ya, jadi luar biasa. Jadi mencapai suatu tujuan harus dibutuhkan persiapan dan kerja keras tentunya ya. Baik, jadi tidak Pak. hanya sekedar persiapan tapi juga perlu kerja keras. Baik, Ibu Sri, mungkin ada yang perlu ditambahkan Ibu Sri, silakan. Jelas Ibu Sri?
Ada yang perlu disampaikan Ibu Sri? Iya. Mohon suara maaf saya? sempat terhempas. Oke. Terima kasih Pak Fasul. Silakan Bu Sri. Ya, silakan. Jadi ini saya ingin menyampaikan ya hasil analisa ya dari menonton video Bernard Ice training tadi. Jadi satu hal yang bisa kita tarik kesimpulan dari sikap yang diambil oleh si Bernard ini adalah pantang menyerah untuk menggapai tujuannya Pak Fasil. Jadi Bernard itu yang pertama dia mendaki Gunung Es itu memakai peralatan mendaki. Peralatan mendakinya rusak, bahkan palunya sempat jatuh, dia memanfaatkan apa yang ada, aset yang ada di tubuhnya. Dia menggunakan kukunya, kuku kaki, ya kaki-kakinya itu. Memanfaatkan apa yang ada, pantang menyerah, sehingga bisa mencapai puncak gunung tersebut. Jadi ini luar biasa pembelajaran yang bisa kita tarik dari tadi. Itu dari saya. Terima kasih Bu Sri, luar biasa apa yang disampaikan Ibu Sri ya. Jadi mohon maaf cuaca hujan di tempat saya Bapak dan Ibu, mungkin suara saya kurang jelas. Jadi betul Ibu Sri ya, pantang menyerah seperti yang tadi juga yang ditonton di video yang pertama, dan rela berbagi ya. Jadi itu yang paling penting Bapak dan Ibu. Jadi pantang menyerah dan dalam menggapai tujuan dan tujuan atau visi. Jadi itu betul Ibu Sri. Jadi seperti yang sudah ditonton tadi bahwa Bernard bagaimana dia mencapai suatu puncak daripada Gunung Es tadi kan, dia tidak pernah menyerah dengan berbagai cara ya, meskipun sudah berapa kali dia palunya jatuh, tapi dia ingat ada cakarnya yang masih bisa dia gunakan. Jadi dia lihat apa yang ada dalam dirinya dan apa juga yang ada di sekelilingnya. Itu yang menjadi salah satu juga yang penting Bapak Ibu nanti dalam menyusun dan mewujudkan suatu visi, melihat potensi diri, benar-benar berefleksi Bapak dan Ibu ya, kira-kira ini sudah benar enggak, sudah betul enggak visi yang Bapak Ibu akan buat itu ada manfaatnya enggak untuk anak murid, untuk organisasi di sekolah atau komunitas Bapak dan Ibu. Sehingga kalau itu betul-betul memang dibutuhkan oleh semua orang dan mampu menggerakkan pikiran dan perasaan orang dengan visi Bapak Ibu itu, pasti akan didukung dan pasti orang akan terlibat di dalamnya Bapak dan Ibu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu tadi sampaikan dengan tontonan video yang Bapak Ibu sudah tonton tadi. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada sesi presentasi ya Bapak dan Ibu. Jadi saya stop dulu. Jadi saya ingin sampaikan untuk sesi presentasi ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Saya akan coba share lagi PowerPoint-nya pada kelompok lain. Dan yang ketiga, nanti masing-masing kelompok nanti memiliki waktu 45 menit. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, 45 menit satu kelompok waktunya. Dimohon nanti timekeeper untuk tepat waktu. Kelompok presenter membagikan layar dan bahan presentasi melalui share screen masing-masing. Ketika ada presentasi, semua peserta wajib mendengarkan dengan seksama dan menonaktifkan audio atau mic-nya supaya tidak mengganggu jalannya presentasi kelompok yang lain. Dan yang paling penting juga setelah presentasi, peserta lainnya dipersilakan bertanya dan memberikan umpan balik konstruktif kepada kelompok yang presentasi. Bagaimana Bapak dan Ibu, jelas ini untuk aturan kita nanti presentasi? Jelas Bapak. Jelas ya Bapak? Jelas Pak. Baik, kalau begitu kita langsung saja pada sesi presentasi. Kelompok siapa yang sudah siap ini? Kelompok 1, bagaimana Ibu Sri, Ibu Kelompok Siti? Kelompok 1, ya, Pak. Silakan. Oke, silakan. Ibu Siti, saya stop screen, share screen dulu ya, biar Ibu Siti bisa share screen dari layar laptopnya. Oke, baik Pak. Ya, silakan Ibu Siti untuk mengawali presentasinya. Kita free memory atau ya sebentar ya, silakanlah. Masih ada waktu saya, siapa timekeepernya? Masih.
20 menit. Sambil saya share screen Pak ya. Ya, silakan Ibu Siti. 10 menit lagi Pak Kitir. Siap. Bentar Pak, saya masih terkena ini. Maaf Pak, saya belum bisa membuka bahan presentasi saya ini. Saya terkendala jaringan sepertinya. Oke. Aduh. Baik, Maaf, masih memutar di saya, belum bisa buka ini. Oke, Ibu Sri mungkin atau bisa bantu. Beralih ke kelompok lain dulu. Ibu Sri satu kelompok ya dengan Ibu. Oke, Ibu Sri silakan dibantu Ibu Siti untuk share screen-nya. Silakan. Suaranya tidak terdengar Ibu Sri. Silakan. Saya masih unmute Pak, masih. Saya mute. Oke. Izin share ya. Ya, silakan. Sudah terlihat? Oke. Pak Pasir, teman-teman sudah ya? Belum. Sudah. Ini ya, sudah Bu Sri? Ya. Nah, silakan siapa yang presentasi? Ibu Siti tadi ya? Iya, baik. Saya akan mempresentasikan. Oke. Pre-memori. Oke, pre-memori ya. Teman-teman, kami dari kelompok 1. Oh ya, pre-memori saja, baik. Oke, sekian dari kami kelompok 1. Semoga teman-teman bisa menanggapi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, luar biasa presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu untuk kelompok 1. Oke, Bapak dan Ibu, ini apa yang disampaikan oleh kelompok 1 ini luar biasa. Saya ingin memberikan kesempatan dulu untuk kelompok 2 untuk memberikan pertanyaan ataupun umpan balik. Silahkan Pak Ashabul. Ya, Pak Ashabul Yamin. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Pasir. Yang pertama tentu saja saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kelompok 1 ini ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya, dan saya melihat teman-teman di kelompok 1 ini terlihat sangat solid sekali di sesi diskusi, di sesi presentasi tadi. Dan dari sisi substansi materi, teman-teman di kelompok 1 ini juga sangat menginspirasi sekali. Saya mendapatkan banyak ilmu, khazanah wawasan saya semakin luas lagi tentang bagaimana kita menyusun visi di sekolah kita, di mana visi kita tersebut bukan hanya bagi diri kita sendiri gitu loh, tapi mampu menembus ruang-ruang atau dinding kelas kita gitu, sehingga mampu juga terejawantahkan di lingkungan sekolah dalam lingkungan yang lebih makro, ekosistem sekolah jadi kesimpulan saya untuk kelompok 1 ini, saya sangat sepakat kalau hanya di kelas kita saja tempat dia keren, itu belum keren sesungguhnya. Tapi kalau keren di kelas kita dan bisa menularkan ke sekelas-kelas yang lain, apalagi dalam lingkup sekolah, maka itu baru dikatakan keren yang sesungguhnya. Satu kata untuk kelompok 1, keren. Terima kasih Pak Pasir.
Baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih Pak Yamin. Ya. Jadi apa yang betul yang disampaikan Pak Ashabul, jadi presentasinya sudah cukup bagus ya dari kelompok 1, dan materi yang disampaikan ya tentu ini Bapak dan Ibu ya. Jadi dalam menyusun visi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa visi itu harus bermakna, harus mengungkapkan atau harus berisi kata-kata yang bisa memprovokasi, dalam tanda kutip mengajak orang lain untuk tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, itu Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana suatu visi mampu mengkolaborasi semua keterlibatan potensi-potensi aset ya, baik itu aset yang ada di sekolah, yang baik aset manusianya maupun aset yang lain, untuk mewujudkan suatu visi yang tentu visi yang berorientasi pada murid, pada peserta didik kita. Jadi itu yang disampaikan oleh Ibu Siti melalui presentasi kelompok 1 tadi, luar biasa. Jadi di sini adalah melihat lagi potensi yang ada di sekeliling Bapak dan Ibu, melihat lagi tahapan ya pembuatan visi itu kan ada tahapan Bapak dan Ibu seperti yang disampaikan tadi, melalui tahapan bagja, mulai dari buat pertanyaan utama. Nah, pertanyaan utamanya 1 atau 2 pertanyaan ya saja Bapak dan Ibu ya, dan dikontekstualkan, relevan nggak, sesuai nggak dengan kebutuhan organisasi atau kebutuhan murid Bapak dan Ibu. Terus yang kedua yang paling penting juga Bapak dan Ibu, visinya harus melibatkan semua pihak yang ada di ekosistem atau komunitas Bapak dan Ibu, sehingga nanti dibuatlah galian mimpinya Bapak dan Ibu seperti apa, sampai pada tahapan membuat perencanaan yang matang dan diakhiri dengan eksekusi ya, atau tindak lanjut dalam bentuk aksi nyata. Jadi ini yang luar biasa yang disampaikan kelompok 1 tadi, melalui tahapan-tahapannya ini sudah mencerminkan Bapak Ibu ya, tahapan-tahapan yang luar biasa, dan merefleksikan secara kritis juga melalui pertanyaan-pertanyaan utama yang nantinya tentu yang menjadi dasar pemikiran kelompok 1 ini saya lihat untuk mengimplementasikan atau untuk mewujudkan visinya. Mungkin itu penglihatan saya Ibu Siti ya, untuk kelompok 1 ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu. Jadi sesi presentasi kita sudah selesai, semua kelompok sudah mendapatkan giliran. Jadi saya ingin Bapak dan Ibu merefleksikan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui link Padlet yang saya sudah share di chat room Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, di situ ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu jawab terkait dengan apa yang dapat dipetik dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak dan Ibu dicoba buka link Padletnya dan menuangkan refleksi Bapak dan Ibu terkait dengan aktivitas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya share screen. Untuk link Padletnya sudah bisa dibuka Bapak dan Ibu? Belum nyampe Pak, masih OTW. Oke, apa-apa. Nah ini Bapak dan Ibu saya share juga di layar Bapak dan Ibu. Ini apa yang Bapak dan Ibu pelajari ya dari kegiatan sesi virtual melalui diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan Bapak dan Ibu nanti tinggal tulis saja jawaban Bapak Ibu di komen di bawahnya ya. Bagaimana Bapak dan Ibu? Sudah ada yang bisa masuk di link Padletnya? Nah itu Ibu Sri. Sudah masuk Ibu Sri. Visi harus mengandung prakasa perubahan. Luar biasa. Alhamdulillah hujan. Di perayaan hujan Bapak dan Ibu.
Gimana Ibu Sri di sana enggak hujan? Ibu Siti aman, cerah ya? Cerah di sini Pak Pasir. Di sini Alhamdulillah cerah. dan ada cerah hujan. Jadi adem lah ya. Oke, baik. Saya akan mencoba mengundang Ibu Sri ya, tentang visi harus mengandung prakarsa perubahan. Apa yang mau disampaikan terkait dengan apa yang dituangkan itu Ibu Sri? Silakan. Terima Ibu kasih Sri, atas coba ya mengungkapkan. Terima apa yang kasih dapat kesempatannya Pak Pasil. Jadi saya menulis di sini tentang apa yang sudah kita pelajari pada sesi virtual diskusi hari ini. Visi harus mengandung prakarsa perubahan. Jadi setiap kita melakukan sesuatu, kita harus mempunyai visi atau tujuan yang jelas. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus mempunyai prakarsa perubahan supaya kita bisa mencapai visi tersebut. Itu dari saya Pak Pasil, singkat saja. luar biasa dari Ibu Sri ya, jadi mengandung prakarsa untuk perubahan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya Ibu Sri ya, jadi memang visi itu harus mengandung, memuat kalimat atau kata yang mampu membuat orang tergerak ya secara rasa maupun pikirannya untuk mendukung visi yang kita sama-sama sudah buat tadi ya. Jadi mengandung prakarsa perubahan, luar biasa. Selanjutnya dari Ibu Siti, silakan Ibu Siti, apa yang dapat disampaikan terkait dengan apa yang diungkapkan di link Padlet Ibu Siti tadi, silakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya tadi menuliskan bahwa pada kesempatan ini kita sama-sama merumuskan visi sekolah yang berpihak pada anak. Jadi dengan menggunakan kalimat prakarsa yang menggugah hati itu, kita jangan lupa bahwa visi itu tetap tujuannya adalah berpihak pada anak, bukan kepentingan-kepentingan orang dewasa yang berada di sekitar sekolah itu. Terima kasih, saya kira itu Pak Fasil. Luar biasa ya yang jadi sampaikan. Jadi bukan untuk yang lain ya, semuanya untuk murid dan murid ya. Gitu ya Ibu Siti ya. Ya, jadi ya, visi kita harus benar-benar orientasinya untuk siapa ya, untuk murid dan murid. Nah ini karena kita ada di sekolah itu ada mereka Bapak dan Ibu ya. Jadi kita hadir di sekolah itu bukan karena siapa-siapa. Kalau tidak ada murid mungkin kita ya tentu tidak akan ada di sana. Sehingga benar-benar kita merefleksikan diri, keberadaan kita di sekolah itu adalah untuk siapa. Kita juga dapat kehidupan yang layak juga dari siapa ya, tentu karena adanya anak-anak yang harus kita bimbing dan didik. Jadi perlakukanlah mereka seperti juga anak didik kita dan sebagai pelanggan kita, sehingga dengan dengan berpikiran atau mengkonsepkan seperti demikian kita akan memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, karena mereka adalah pelanggan kita, anak murid kita sekaligus anak kita juga. Mungkin itu ya Ibu Siti ya, apa yang disampaikan ya, Ibu Siti luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, luar biasa refleksi pembelajaran kita pada sesi kolaborasi 1.2 ini. Boleh menambah satu Pak Pasir? Silakan Pak Ashabul. Iya. Silakan. Karena saya ada kendala jaringan, jadi saya secara lisan saja, jadi tidak bisa menulis di panel. Silakan Pak. Saya kira penyusunan visi ini kita tidak bisa membuat visi tanpa disertai dengan dasar ilmu yang kuat begitu, sehingga alhamdulillah kabar baiknya kita sebagai calon guru penggerak di modul 1.3 ini mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali wawasan tentang bagaimana cara menyusun visi yang benar. Jadi ternyata membuat visi atau menyusun visi itu nggak sembarangan begitu. Ada ilmu-ilmunya, dan ilmu-ilmu tersebut jika kita terapkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan sebuah rumusan visi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu visi yang memberikan semangat, yang memberikan spirit perjuangan
kepada orang-orang, bukan hanya bagi kita sebagai calon guru penggerak, tapi juga bisa menggerakkan orang-orang untuk sampai pada visi yang sudah kita susun bersama tersebut. Saya kira demikian Pak Fasil, terima kasih. Terima kasih Pak Sabul, luar biasa. Jadi benar ya Pak Sabul, jadi visi itu ya memang seperti itu. Kita harus benar-benar merefleksikan untuk siapa dan juga relevannya, kontekstualisasinya ke lingkungan belajar kita. Ya itu ya Pak Sabul, luar biasa apa yang disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan stop yang ini dulu Bapak dan Ibu, dan kita akan masuk pada sesi penutup. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah melalui semua tahapan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mulai dari awal tadi pembukaan sampai sekarang kita masuk pada sesi penutup. Bapak dan Ibu, untuk sesi penutup ini saya sampaikan bahwa untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, untuk sesi kolaborasi modul 1.3 ini sudah selesai, dan nanti akan kita lanjutkan untuk modul berikutnya 1.4. Nah, silakan Bapak dan Ibu untuk modul 1.3 ini Bapak dan Ibu mengakses ya demonstrasi kontekstualnya di situ, dan mengerjakan tugas-tugas yang memang menjadi tagihan pada modul 1.3 ini untuk demonstrasi kontekstual. Jelas ya Bapak dan Ibu? Jelas Pak. Jelas Pak Fasil. Baik, baik Bapak dan Ibu, semua sudah selesai. Sebelum kita akhiri, adakah yang mau menyampaikan sesuatu atau closing statement terkait dengan sesi kita pada pagi hari ini? Sudah semua? Cukup jelas ya? Jelas Pak Fasil, cukup. Baik, kalau begitu Bapak dan Ibu, selesai sudah sesi kolaborasi kita pada pagi hari ini. Semua kelompok sudah menyampaikan presentasinya dan luar biasa. Semua kelompok sudah menanggapi juga, dan Bapak dan Ibu sudah berefleksi juga terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga tentunya Bapak dan Ibu ya, apa yang kita sudah pelajari dan diskusikan pada sesi ini menjadi bahan kita lagi untuk menambahkan pengetahuan dan pengembangan diri kita terkait dengan bagaimana menyusun visi yang baik untuk sekolah kita dan untuk murid kita. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita sudah habis, saya akan akhiri, tapi sebelum mengakhiri mari kita tutup dulu dengan sama-sama berdoa. Baik, saya akan pimpin berdoa semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam mengerjakan segala tugas-tugas kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu ya Bapak dan Ibu di sesi kolaborasi modul berikutnya di modul 1.4.